Hai teman-teman, selamat datang di Orbit Parabola Channel. Kali ini kita akan unboxing digital satellite receiver Optus OP66HD ya. Ini tuh kalau kalian di rumah udah pasang parabola tapi MNC grupnya hilang, tuh ya contohnya RCTI, Global TV, MNC sama iNews. Tuh kalian nggak ada ya kalau pakai receiver yang lama. Nah, kalian tuh harus ganti pakai receiver yang ini, Optus OP66HD dari Cavision. Ini recommended banget, fiturnya udah Full HD dan lain-lain, udah MP4 dan masih banyak lainnya. Oke, sebelum kita unboxing, saya ingatkan kepada teman-teman untuk like video-video kami apabila menyukainya, kemudian komentar apabila ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya Orbit Parabola Channel semakin berkembang dan tetap bisa menawarkan berbagai macam peralatan dan perlengkapan parabola ya ke teman-teman semuanya. Oke, simak terus videonya. Nah, untuk Optus OP66HD ini itu RCTI, Global TV, MNC sama iNews itu gratis selamanya ya. Jadi kalian gak usah bayar paketan-paketan untuk tetap bisa menikmati telesaluran dari RCTI, Global TV dan kawan-kawannya ya, atau MNC Group ya. Ini sudah gratis di receiver ini. Nah, itu kalau kalian ingin melihat nonton channel-channel luar negeri ya, kayak untuk Najio, terus masih banyak lagi Liga Premier dan itu lain sebagainya, kalian bisa membeli paketan-paketan premiumnya ya. Nanti saya jelaskan di video terpisah ya. Oke, langsung saja kita unboxing ada apa aja di dalam kemasan dari Optus OP66HD. Oke, kita buka. Yang pertama ini kita dapatkan remote. Desain remote-nya itu udah sedikit lebih modern ya dari yang sebelum-sebelumnya, dari receiver kebanyakan. Ini sudah agak flat ya di bagian depan, jadi nggak blenduk-blenduk gitu ya, nggak cembung seperti itu di bagian bawah. Hanya di bagian baterai saja, itu pun agak sedikit mengotak. Jadi ini terkesan flat, dan juga di sini desain remote-nya itu kayak ada corak bambu ya. Ini udah terkesan lebih elegan dan juga lebih modern. Untuk fungsi sama pengaturan tombolnya pun ini sama kayak yang versi sebelumnya, sama kayak receiver yang lain, sama sih seperti ini. Tapi untuk desain remote-nya sudah berbeda ya, seperti ini. Oke, selanjutnya ini ada adaptor ya. Nah, ini adaptornya. Ini fungsinya untuk apa? Ini ibaratnya itu kayak untuk nge-charge si receivernya ya. Jadi nggak langsung dari kabel power ke sumber power kemudian langsung ke receiver, enggak. Jadi ini sudah dipisah ya, sudah pakai adaptor seperti ini. Nah, fungsinya apa itu? Supaya panas daripada receivernya itu berpindah ke adaptornya. Jadi yang panas hanya ininya saja ya. Jadi receivernya nanti tetap dingin, tetap aman ya. Itu seperti itu. Jadi untuk biasanya kan di dalam receivernya. Nah, sekarang sudah terpisah menggunakan adaptor seperti ini. Ini juga banyak bagus, kabelnya gede sih seperti ini. Ini kalau ini rusak pun bisa beli di toko elektronik terdekat ya, atau bisa juga di Orbit Parabola ya, kalau unit masih tersedia. Oke. Selanjutnya ini ada kabel RCA. Nah, ini biasanya sih untuk TV tabung ya, tapi untuk TV biasa sih bisa ya. Dan ini nyambunginnya dari receiver ke televisi itu sesuai dengan warnanya ya. Ini kuning ke kuning, merah yang ke merah, kemudian putih ke putih. Nah, kalau kalian di rumah tuh televisinya sudah LED, LCD ya, dan sudah mendukung port HDMI, nah lebih baik nggak usah pakai kabel RCA, kalian tinggal pakai kabel HDMI aja. Tapi itu belum sepaket sama Optus ini, jadi kalian harus beli terpisah ya, beli sendiri di toko elektronik terdekat atau di Orbit Parabola bisa. Itu murah sih, kok nggak sampai 50.000.
Nah itu kenapa kalau pakai HDMI nanti itu kualitas gambar dan suara itu lebih jernih, lebih HD daripada kita menggunakan kabel RCA seperti ini. Oke. Nah selanjutnya ini ada baterai untuk remote-nya, dan ini mereknya ABC ya, bukan kaleng-kaleng ya, bukan yang nggak terkenal gitu. Ini sudah pakai baterai yang lumayan bagus, ABC super power. Jadi tau lah kualitas dari Optus gak main-main ya, ini berkualitas sekali. Selanjutnya ini unitnya. Nah ini dibungkus sama bubble wrap ya, seperti biasa ini dibungkus sama bubble wrap. Jadi kalau kalian belinya online terus rumah kalian jauh dari toko, nah pakai jasa pengiriman ekspedisi atau apa, itu gak usah khawatir karena barangnya pasti aman karena ada bubble wrapnya seperti ini, aman dari kerusakan lah ya, kecuali dibanting ya enggak lah ya, intinya aman. Nah di dalam kemasan ini pun itu ada yang pertama itu seperti buku manual ya, cuman bentuknya kayak brosur kayak gini, tapi kalau dilihat kayak buku. Ini lengkap ya, di sini tuh penjelasannya lengkap. Kalau kalian misalnya masih bingung, bisa lihat dari buku manual ini user manual. Ini lengkap dari mulai penyetingan satelit sama informasi tombol dari remote maupun HDMI, AV dan lain-lainnya. Ini tersedia di sini. Caranya nyeting ada di sini semua. Nah kalau kalian masih bingung juga, kalian bisa komentar di video ini, nanti kita jawab ya. Oke, ini juga ada garansi, kartu garansi ya. Ini garansinya 6 bulan. Nanti kita bisa diisi, nanti misalnya kalau ada kerusakan pabrik ya, dari pabrik atau pemakaian wajar, nah sebelum 8 bulan, sebelum 6 bulan itu kalian bisa klaim garansinya. Oke. Kemudian ini unitnya seperti ini. Ini desainnya agak lebih kecil ya dari receiver kebanyakan, tapi sedang sih. Di bagian atas itu nggak ada ventilasi ya, nggak kayak receiver kebanyakan. Jadi kalau misalnya amit-amit rumahnya bocor dan ngenain ini itu aman, jadi nggak langsung masuk ke dalam receivernya. Jadi meminimalisir terjadinya konslet. Nah, untuk layout depannya seperti ini. Untuk layout depan itu desainnya ini saya akuin keren ya, desainnya pengaturannya keren. Ini ada tulisan Optus OP66HD. Kemudian di sini kayak ada kaca gitu ya, glossy seperti itu. Nah di sini tuh ada layarnya, monitornya kecil, display untuk berbagai macam informasi. Nah ini desainnya keren ya, seperti ini. Nah di bawahnya itu ada tombol-tombol ya, seperti biasa kayak menu, oke, terus volume dan juga untuk pindah channel. Oke, di bagian samping seperti ini. Nah ini ventilasinya di samping, di kanan dan juga di kiri ya. Ini ada semua. Kemudian di bagian bawah ini juga ada ventilasi kecil-kecil seperti ini, dan juga ada kaki-kaki nih, ada 4. Jadi nggak langsung nempel di itu, di lantai atau di media tempat nanti ini dipasang. Jadi lubang ini ventilasinya nggak langsung nyentuh lantainya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada genangan air itu aman. Dan di sini pun desainnya itu kayak karbon ya, itu kotak-kotak kayak gini, prisma-prisma kayak gini, keren. Jadi menambah kesan modern, meskipun ini penempatannya di bawah bukan di atas. Nah untuk di bagian belakang ini part-partnya ini terkesan simple ya. Untuk yang pertama ini untuk menyambungkan kabel dari LNB atau parabolanya ya. Ini seperti ini, tinggal masukin aja, colok terus diputar. Nah di sebelah sampingnya itu ada USB. Kalian bisa nyetel movie atau film-film ya di modem kalian. Dan kayaknya itu bisa buat rekam deh kayaknya. Nanti kita tanyakan lagi ke teknisinya, ini kayaknya bisa buat rekam sih. Cuman yang paling yang buat yang FTA atau yang apa, nanti informasi selanjutnya kita kabarin lagi. Nah di sebelahnya itu ada kabel HDMI. Itu yang tadi saya bilang, ini slotnya seperti ini.
Kalian kalau TV-nya sudah mendukung sama kabel HDMI, itu lebih baik pakai HDMI, jangan pakai ini ya. Ini nggak recommended. Recommendednya pakai HDMI karena gambarnya akan lebih bagus dan suaranya lebih jernih. Nah, di sampingnya itu untuk slot RCA tadi ini ya, kalian tinggal colokin ya, yang merah ke merah, kuning ke kuning, putihnya juga kuning, dan yang satu lagi tuh hitam itu untuk digital audio ya, NC. Nah, kemudian di sampingnya itu untuk tempat slot adaptornya ya, ini 12 volt DC seperti ini, dan lainnya nggak ada switch on off di belakang sini, nggak ada. Oke, ini layoutnya, ini desainnya cukup keren ya teman-teman. Oke, setelah ini kita akan coba setting Optus OP66HD ini. Jangan kemana-mana, simak terus videonya. Oke teman-teman, kita akan coba setting receiver Optus OP66HD. Ini sangat gampang banget ya. Pertama, kalian klik menu, kemudian geser ke kiri, kita hapus semua ya, supaya nanti nggak menumpuk. Klik OK, kemudian geser ke kanan lagi, pilih ke menu daftar satelit, klik OK. Nah, kemudian caption sudah dia centang ya, geser kanan. Frekuensi LNB nya sama 5150, di seg 1.0 nya per 2, di seg 1.1 nya off, 22K nya on, daya LNB juga on. Kemudian kita exit. Nah, kemudian kita tekan lagi ke efficiency, kemudian klik SAT atau daftar TP ya. Nah, kita centang semuanya, yang nomor 1 sama yang nomor 2. Kemudian klik tombol biru pada remote atau cari. Nah, FTS saja tidak, terus TV atau radio pilih TV, NIT search pilih tidak. Kemudian klik cari. Kita tunggu. Kemudian simpan. Nah, selanjutnya kita atur untuk Telkom 4 ya. Daftar satelit lagi ya, kemudian pilih ke Telkom 4, kemudian langsung klik, oh ya, diatur dulu ya. Kemudian geser ke kanan, kita atur portnya 2, di segmen 1.1 nya off, 22K nya on, sama ya seperti yang pertama. Kemudian exit, klik tombol biru cari. Nah, kita atur TV radio atau itu TV, FTS saja iya, modenya buta. Nah, kemudian klik cari. Oke, kita tunggu sampai selesai. Kemudian klik simpan, oke. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti ini. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti ini, gampang banget ya. Oke, terima kasih sudah menonton unboxing dan review dari Orbit Parabola Channel. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.
terima kasih sudah menonton unboxing dan reviewnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Dan apabila Anda berminat, bisa kunjungi toko offline dan online kami. Untuk alamatnya ada di deskripsi ya. Kami tersedia juga di Bukalapak, Tokopedia, dan juga Shopee. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.